Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dengan channel ini, Bandi Rafa. Kita bersama-sama belajar tentang latihan soal P3K atau CPNS ya. Nah, di mana dalam soal ini ada materi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, di mana ada jumlah soal 15 butir soal ya. Nah, nanti Bapak Ibu tulis jawaban Bapak Ibu lalu periksa atau cross-check berapa jumlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan benar. Semoga tahun ini Bapak dan Ibu diterima menjadi P3K atau CPNS. Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga lulus semua ya Bapak Ibu dan sukses. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke nomor 1. Masuk ke soal ya Bapak Ibu. Nomor 1, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. D. Menyinggungnya dalam rapat. E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu dipilih dulu jawabannya. Kita tunggu 5 detik. Cocokkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C. Membiarkannya menerima telepon. Oke, soal yang selanjutnya. Upaya pemasungan kreativitas akan membuat seseorang A. Hilang kreativitasnya. B. Mati. C. Berontak dan melawan. D. Hidup tenang. E. Sedih. Ya, silakan dipilih lagi Bapak Ibu. Iya, jawabannya adalah A. Hilang kreativitasnya. Soal yang selanjutnya. Dalam pertandingan antar kantor, tim tempat kerja saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut saya A. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. B. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. C. Cenderung diam sambil mengamati penonton. D. Memberi dukungan seperti teman-teman lain. E. Berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah anggota tim tersebut. Silakan tulis dulu jawabannya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Soal yang selanjutnya, soal yang keempat. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut. B. Menerima permintaan maaf teman Anda. C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. E. Menghela napas panjang. Dan jawaban yang betul adalah, silakan ditulis Bapak Ibu jawabannya. Disamakan? Ya. D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Oke, soal yang kelima.
Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Dan jawabannya adalah ya, D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, soal yang selanjutnya, soal yang keenam. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial, hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Dan jawabannya adalah, silakan ditulis lagi Bapak Ibu, disamakan jawabannya. Iya, B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Soal yang ketujuh. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja, yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Dan jawabannya adalah ya, B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Soal yang selanjutnya, soal yang ke-8. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah ... A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara empat mata. E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Dan jawabannya adalah, kita samakan lagi. Ya, jawabannya adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Soal yang ke-9. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan?
A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat terselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Dan jawabannya adalah, dicocokkan lagi ya Bapak Ibu. Ya, D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Soal yang ke-10. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini, tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi, tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Hal yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Dan jawabannya adalah, kita tunggu 5 detik. Cocokkan lagi. Ya, A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Soal yang selanjutnya. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Dan jawaban yang betul adalah, ya, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. Oke, soal yang ke-11, soal yang ke-12. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan melihat banyak orang yang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Dan jawaban yang betul adalah,
Ya, C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Oke, soal yang selanjutnya. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Dan jawaban yang benar adalah, ya, dicocokkan lagi, D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Soal yang selanjutnya. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan, tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Dan jawaban yang benar adalah ya, D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Soal yang ke-15. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota untuk sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A.
Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Dan jawaban yang benar adalah ya, C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Oke, sekian. Semoga Bapak dan Ibu lulus semua. Amin. Ya Robbal Alamin.